Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Firdaus LC.MA PhD selaku dosen pengampu mata kuliah bahasa Arab serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Ranti Sintia Dewi dengan NIM akhir 060 dari Kesejahteraan Sosial 3B. Dan pada kesempatan kali ini pula saya ingin menyampaikan satu video pembelajaran bahasa Arab dengan judul Isim Mushtaq. Nah, pada video pembelajaran kali ini nih, pembahasannya kita bagi lagi nih jadi 4 pembahasan. Yang pertama itu ada isim mushtaq, yang kedua ada isim fa'il, yang ketiga ada isim maf'ul, dan yang terakhir atau yang keempat ada sifat musyahabbah. Kita langsung aja mulai pembahasannya ke pembahasan yang pertama, yaitu isim mushtaq. Jadi apa sih itu isim mushtaq? Mushtaq secara bahasa adalah bentuk isim fa'il yang berasal dari kata ishtaq, yang berarti turunan dari atau pecahan dari. Nah, secara istilah, isim mushtaq itu adalah isim yang diambil dari kata yang lain dan ia juga tuh menunjukkan sesuatu yang disifati dengan sifat tertentu. Untuk pembahasan yang lebih dalam lagi, mari kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu ada isim fa'il. Isim fa'il bisa disebut juga sebagai isim pelaku atau yang melakukan pekerjaan. Atau secara sederhana, isim fa'il juga nih bisa kita sebut sebagai subjek. Isim fa'il pula terdiri lagi dari 2 wazan atau pola pembentukan, yaitu yang pertama ada fa'ilun bila berasal dari fi'il sulasi atau fi'il yang terdiri dari 3 huruf, dan yang kedua ada muf'ilun bila berasal dari fi'il yang terdiri dari 3 huruf atau 3 huruf lebih. Untuk memahami lebih lanjut mengenai isim fa'il, bisa kita lihat di sini ada contoh pola isim fa'il. Yang di sebelah sini ada fi'il dan yang di sebelahnya itu ada isim fa'il. Untuk contoh kata yang pertama, jika dalam fi'il ada kataba yang berarti menulis, dan isim fa'il, dalam isim fa'il ada katib yang berarti penulis. Nah, untuk contoh yang kedua ada alima yang berarti mengetahui, dan untuk isim fa'ilnya akan menjadi alim atau orang yang mengetahui. Terus yang ketiga ada sami'a yang berarti mendengar, dan dalam isim fa'il maka akan menjadi sami' yang berarti pendengar. Yang keempat, contoh keempat ada sodako yang berarti jujur, kemudian kita ubah menjadi isim fa'il yang menjadi sodik yang berarti orang yang jujur. Yang selanjutnya ada sobaro yang berarti sabar, kemudian berubah menjadi isim fa'il menjadi sobir yang berarti orang yang sabar. Kemudian ada kholako yang artinya mencipta, dan dalam isim fa'il menjadi kholik atau yang artinya itu pencipta. Terus untuk kata selanjutnya itu ada fahima yang berarti memahami, dan dalam isim fa'il kemudian menjadi fahim yang berarti orang yang memahami. Dan untuk contoh kata yang terakhir ada syakaro yang berarti bersyukur, dan maka isim fa'ilnya akan menjadi syakir, orang yang bersyukur. Jadi itu tadi penjelasan tentang isim fa'il dan contoh pola isim fa'il. Langsung aja kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu isim maf'ul. Jadi isim maf'ul itu adalah kata benda dalam bahasa Arab yang menunjukkan objek atau sesuatu yang dikenai tindakan dari sebuah fi'il atau kata kerja. Isim maf'ul dihasilkan dari fi'il muta'addi atau kata kerja yang membutuhkan objek dan digunakan untuk menyatakan bahwa subjeknya telah menerima tindakan tersebut. Nah, untuk memahami isim maf'ul lebih lanjut, bisa kita lihat ke contoh pola isim maf'ul. Nah, bisa kita lihat untuk fi'il, ini ada fataha yang artinya membuka, maka dalam isim maf'ul akan menjadi maftuh yang artinya yang dibuka. Nah, untuk selanjutnya ada qara yang artinya membaca,
Dan dalam isim maf'ul maka akan menjadi makru, yang artinya yang dibaca. Untuk fi'il selanjutnya itu ada nasoro, yang artinya menolong. Kemudian diubah nih menjadi isim maf'ul maka akan menjadi mansur, yang artinya yang ditolong. Kemudian ada doroba, yang artinya memukul. Lalu dalam isim maf'ul maka akan menjadi madrub, yang artinya yang dipukul. Selanjutnya, fi'il selanjutnya ada akala, yang artinya memakan. Dan dalam isim maf'ul maka akan menjadi makul, yang artinya yang dimakan. Kemudian ada syarb, yang artinya itu minum. Kemudian dalam isim fa'il maka akan menjadi masyrub, artinya yang diminum. Kemudian untuk fi'il selanjutnya itu ada kata ahabba, yang artinya mencintai. Dan kemudian dalam isim maf'ul akan menjadi mahbub, yang artinya yang dicintai. Nah, untuk contoh fi'il yang terakhir itu ada wa'ada, yang artinya berjanji. Dan dalam isim maf'ulnya kita ubah menjadi mau'ud, yang artinya yang dijanjikan. Nah, itu tadi penjelasan tentang isim maf'ul dan contoh-contoh pola isim maf'ul. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu sifat musyahabbah. Jadi sifat musyahabbah itu adalah bentuk kata sifat dalam bahasa Arab yang menunjukkan sifat atau kualitas yang melekat kuat atau cenderung permanen pada sesuatu. Sifat musyahabbah biasanya dibentuk dari fi'il lazim atau kata kerja yang tidak memerlukan objek dan mencerminkan sifat yang menjadi karakteristik utama pada suatu objek. Untuk memahami sifat musyahabbah lebih lanjut, kita bisa lihat nih ke contoh pola sifat musyahabbah. Jadi kayak teman-teman bisa lihat di sini ada fi'il dan sebelahnya itu ada sifat musyahabbahnya. Dan untuk fi'il yang pertama itu ada baik, hasuna. Dan dalam sifat musyahabbah maka akan menjadi hasan, yang artinya sangat baik. Yang kedua ada azuma, yang berarti agung. Dan dalam sifat musyahabbah maka akan menjadi azim, yang artinya maha agung. Lalu yang ketiga ada rohima, maka yang artinya mengasihi. Dan dalam kita ubah nih jadi sifat musyahabbah maka akan menjadi rohim, yang artinya maha pengasih. Lalu selanjutnya ada qadaro, yang artinya mampu. Dan dalam sifat musyahabbahnya maka akan menjadi qadir, yang artinya sangat mampu. Selanjutnya ada hafizo, yang artinya menjaga. Dan dalam sifat musyahabbahnya maka akan menjadi hafiz, artinya sangat menjaga. Selanjutnya ada zolima, yang artinya zolim. Dan dalam sifat musyahabbahnya maka akan menjadi zolum, yang artinya sangat zolim. Selanjutnya ada khosya'a, yang artinya khusyuk. Dan dalam sifat musyahabbahnya maka akan menjadi khosyi, yang artinya sangat khusyuk. Dan untuk fi'il yang terakhir itu adalah tufa, yang berarti lembut. Maka jika diubah menjadi sifat musyahabbah maka akan menjadi latif, yang artinya sangat lembut. Nah, contoh pola sifat musyahabbah yang tadi itu adalah pembelajaran terakhir pada video kali ini. Dan bisa kita tarik kesimpulan dari video ini adalah isim mushtaq itu adalah kata benda turunan dalam bahasa Arab yang berasal dari kata kerja dan digunakan untuk menggambarkan sifat atau tindakan yang melekat pada suatu objek. Dan isim mushtaq juga terdiri dari beberapa bentuk, yaitu isim fa'il, isim maf'ul, dan sifat musyahabbah. Isim fa'il adalah kata benda yang menunjukkan pelaku atau subjek yang melakukan suatu pekerjaan. Sementara itu isim maf'ul adalah kata benda yang menunjukkan objek atau sesuatu yang menerima tindakan dari kata kerja. Dan di sisi lain sifat musyabbahah adalah kata sifat yang menunjukkan kualitas atau sifat yang kuat dan cenderung permanen pada suatu objek. Baik, saya rasa itu saja pembahasan dari video pembelajaran kali ini dengan judul isim mushtaq. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.